Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua tema dari matkul ulumul hadis. Yang pertama yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa itu berasal dari kata maudhu yang berarti disandarkan. Secara istilah itu sesuatu yang diciptakan atau dibuat-buat lalu dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW secara berbohong. Kemudian hukum meriwayatkan hadis maudhu itu para ulama sudah sepakat bahwasanya meriwayatkan hadis maudhu tersebut merupakan haram. Kemudian ciri-ciri alamat hadis maudhu melalui sanad, yaitu yang pertama dikenal oleh seorang perawi itu dikenal oleh orang sebagai pembohong atau tidak ada rawi sikoh yang meriwayatkan darinya. Yang kedua itu mengakunya seorang perawi bahwasanya dia telah berbohong atau memalsukan hadis. Kemudian yang ketiga yaitu berkedudukan seperti orang yang mengaku memalsukan hadis. Contoh itu rawi yang akan mengambil riwayat dari gurunya, sedangkan perawi tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan gurunya. Nah, di situ sudah termasuk ciri dari hadis maudhu. Yang kemudian karya-karya hadis maudhu, yang pertama itu ada Al-Maudhu'at karya Imam Ibnu Jauzi. Kemudian ada Al-Langali Al-Masnu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah karya Imam As-Suyuti, yang merupakan ringkasan dari kitab karya Imam Ibnu Jauzi. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Tanzilus Syariah Al-Marfu'ah Anil Ahadits As-Samilah Al-Maudhu'ah karya Ibnul Iraq Al-Kitami. Kitab tersebut merupakan ringkasan dari dua kitab di atas yang telah saya sebutkan. Untuk tema yang kedua yaitu Turuqut Tahammul wal Ada Wasihul Ada, yaitu jalan penyampaian hadis dan sihot yang digunakan untuk menyampaikan hadis. Cara menyampaikan hadis itu ada 8. Yang pertama itu mendengarkan dari gurunya secara langsung, baik mendengarkan hafalan gurunya ataupun dari kitab gurunya. Kemudian yang kedua yaitu membaca langsung di depan gurunya. Membacanya tersebut baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya, dari catatannya. Kemudian yang ketiga itu ijazah, yaitu seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Seperti contoh seorang guru mengijazahkan kepada murid untuk meriwayatkan darinya Sahih Bukhari. Kemudian yang keempat yaitu Al-Munawalah, atau seorang guru menyerahkan kitab kepada muridnya. Dalam hal ini itu ada 2. Yang pertama itu pemberian kitab disertai ijazah, artinya seorang guru memberikan kitab lalu memberikan izin pada muridnya untuk meriwayatkan dari kitab tersebut. Yang kedua yaitu mujarrodatun anil ijazah, artinya seorang guru hanya memberikan kitabnya tanpa disertai izin untuk meriwayatkan dari kitabnya tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dengan metode Alkitabah. Dengan metode Alkitabah yaitu seorang guru menuliskan sebuah hadis lalu diberikan kepada muridnya. Kemudian hukum meriwayatkan dengan metode ini yaitu ketika disertai dengan ijazah, maka
di situ diperbolehkan. Kemudian yang keenam yaitu al-i'lam, artinya memberitahu kepada muridnya. Semisal seorang guru menuliskan hadis, kemudian pada saat mengajar tersebut seorang guru memberitahu kepada muridnya bahwa inilah hadis yang pernah saya riwayatkan. Dan yang ketujuh yaitu al-wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Hukum meriwayatkan dengan wasiat itu yang pertama itu ada diperbolehkan, yaitu menurut sebagian ulama salaf ya. Yang kedua yaitu adamul jawaz, yaitu tidak diperbolehkan, dan pendapat yang tidak diperbolehkan itu adalah yang benar. Kemudian al-wijadah yaitu temuan kitab, temuan tulisan temuan kitab, yaitu seorang perawi itu menemukan sebuah kitab yang di situ dia mengenali bahwa itu tulisan seorang guru hadis. Kemudian hukum meriwayatkan dengan metode ini itu tidak diperbolehkan, karena di situ termasuk hadis yang mungqati. Kemudian apa urgensi mata kuliah ulumul hadis pada bidang ilmu dan tafsir itu? Yang pertama yang saya dapatkan itu menentukan validitas riwayat tafsir. Seperti contoh itu kan ada tafsir Ibnu Mansur yang di situ penggunaan metodenya itu menggunakan riwayat. Yang kedua yaitu menghindari tafsir berdasarkan hadis lemah atau palsu. Kemudian yang ketiga yaitu memahami asbabun nuzul dengan benar, karena pada sebab turunnya Al-Quran itu bisa dicari pada hadis, dan di situ hadis tersebut ketika kita mengetahui ulum hadis maka kemungkinan untuk salah dalam kemungkinan pengambilan asbabun nuzul itu menggunakan hadis yang sahih. Kemudian yang keempat yaitu menjaga metodologi tafsir ilmiah. Yang kelima yaitu memahami macam-macam hadis tafsir. Kemudian untuk yang ketiga yaitu apa saja sih yang dapat diambil dari ulumul hadis. Itu yang pertama jelas pentingnya untuk keautentikan informasi, artinya ulumul hadis di situ mengajarkan bahwasanya semua hadis yang beredar itu layak diterima dari entah segi dari periwayatan atau isinya. Kemudian yang kedua yaitu nilai kejujuran dan amanah dalam ilmu, karena ketika dalam ulumul hadis itu ketika perawi itu berbohong maka periwayatannya itu tidak dapat digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu kritis dan tidak taklid buta atau ngikut. Dengan mempelajari ulumul hadis itu kita bisa belajar tentang kritis tentang suatu hadis, karena di situ ada jarah wa ta'dil yang di situ membahas tentang perawi. Kemudian yang keempat yaitu menghargai usaha ulama dalam melestarikan sunnah. Yang kelima yaitu mengenali jenis-jenis hadis dan klasifikasi hadis seperti mutawatir, ahad, sahih, maudhu ataupun yang lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu sebagai landasan kuat dalam pengkajian Islam. Hadis tersebut disitu kan merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya ketika kita mengetahui hadis maka di situ kita sudah mempunyai dua landasan kuat dalam mengkaji Islam, seperti halnya fikih, tafsir, akidah atau yang lainnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.